Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan pada malam hari ini untuk melanjutkan kembali salah satu kenikmatan ya bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, terlebih tentang kajian fikih ini. Salam serta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa terus menerus meneladani beliau, berusaha untuk meneladani beliau dalam berbagai hal kehidupan, masalah kehidupan, sehingga akhir hayat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Ustadz Aris yang sudah hadir juga. Ini teman-teman ada Faris, Mas Gelar, ada Haidar, sama ada Rashid yang baru datang ya. Insyaallah semoga teman-teman yang lain nanti menyusul ya. Tadi udah berbincang-bincang juga ya kan sama Mas Gelar, Haidar, sama Rashid ya, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, Rashid belum ada kabar tapi katanya lagi di luar. Ya, semoga di luar baik juga ya. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali teman-teman kajian fikih kita. Kalau kemarin kita bahas tentang at-tahur, apa itu at-tahur gitu kan? Apa namanya, air yang termasuk at-tahur itu seperti apa, yang suci dan mensucikan itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Judulnya itu mustakmal, Ustaz ya. Mustakmal ya kan. Jadi kalau saya nggak salah itu mustakmal itu air bekas bersuci ya kan. Nah, itu gimana tuh air bekas bersuci itu, apakah masih bisa mensucikan ya kan, atau misalkan sederhananya dipakai wudhu kembali gitu kan, dipakai kita bersuci kembali, atau seperti apa sih air yang mustakmal itu, seperti itu. Baik, kita buka kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Aris, yang mau share screen, Ustadz Aris atau saya, Ustadz? Ya, silakan. Oh, sebentar. Oh, PowerPoint-nya belum ini, Ustadz. Belum dapat dari Faris ini. Sebentar. Oke. Tanyakan ini dulu, hostnya, maksudnya Torik. Oh, Torik yang share screen. Ya. Oke. Torik. Ya, jadi di balik mahasiswa cinta Quran ini, udah pada tahu belum teman-teman? Ini namanya Torik ya. Ini beliau orang di balik layar. Alhamdulillah. Baik, sudah terlihat ya teman-teman? Aris sudah terlihat ya, Tan? Iya. Ya. Baik, karena sudah terlihat, saya persilakan kepada Ustadz Aris untuk menyampaikan materi kajian fikih kita pada malam hari ini. Pada Ustadz Aris, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian fikih kita. Di putaran yang kedua ini insyaallah kita masuk kepada bab atau pertemuan yang ketiga. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas masih terkait hukum seputar air. Bagian kedua ya, maaf ini
slide-nya masih bagian 1. Jadi bagian kedua yaitu al-musta'mal. Sebelumnya saya cek dulu ini suara saya jelas ya. Nanti mohon Alhamdulillah. diinfokan kalau tidak jelas, putus-putus atau kecil, nanti mohon disampaikan sehingga tidak mengurangi proses pembelajaran kita bersama. Gitu. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan al-musta'mal atau yang konteksnya al-musta'mal di sini adalah air ya. Jadi air musta'mal atau air isti'mal. Jadi yang dimaksud dengan musta'mal itu adalah, jadi sebenarnya memang di tengah para ulama itu terjadi bukan perbedaan pendapat, tetapi perincian terkait dengan apa yang dimaksud dengan al-musta'mal. Nah, tetapi secara umum nanti akan kita bahas segala jenis air yang kita kembalikan kepada makna bahasa dari al-musta'mal. Jadi al-musta'mal itu artinya adalah air yang sudah digunakan. Ya. Jadi air yang sudah digunakan. Nanti akan kita bahas jenis-jenis air yang sudah digunakan untuk apa saja dan bagaimana status hukumnya. Jadi status hukum di sini ini berkaitan masih dalam konteks pembahasan kita, yaitu seputar toharoh, ya, seputar bersuci. Jadi nanti kaitannya pembahasan kita adalah air al-musta'mal, jadi air yang sudah digunakan, itu bagaimana statusnya untuk bersuci, ya. Nah ini yang nanti akan masuk pembahasan kita. Lanjut. Nah kalau kita lihat ini nanti cakupan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang terkait dengan air musta'mal ini. Jadi kalau kita lihat ya secara fakta, maka air musta'mal atau air yang digunakan itu tercakup dalam 4 poin ini. Jadi yang pertama itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Dan yang ketiga, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan kotoran. Dan yang keempat adalah air yang sudah digunakan untuk selain dari ketiga hal tadi. Jadi nanti berbeda ya sebenarnya antara hadas ya dengan najis. Begitu juga dengan kotoran. Jadi yang dimaksud dengan hadas ini nanti sebenarnya kita bahas ya di dalam pertemuan berikutnya terkait dengan najis. Jadi hadas ini memang berbeda dengan najis. Ya. Jadi nanti dalam pembahasan najis insya Allah akan kita sampaikan bahwa secara umum najis itu ada 2. Jadi najis itu ada yang najis hissi, ada namanya najis maknawi. Ya. Jadi kalau najis hissi itu adalah najis yang bisa diindra. Ya. Jadi merupakan objek atau sesuatu yang bisa diindra. Sementara hadas itu merupakan atau termasuk najis yang maknawi. Dia tidak terindra. Jadi hadas ini lebih menggambarkan kondisi di mana seseorang itu akhirnya terhalang untuk melakukan aktivitas sholat. Ya. Nah, jadi ketika ia terhalang untuk melakukan aktivitas sholat,
Nah, biasanya yang menghalangi inilah yang disebut sebagai hadas. Nah, sehingga kita bedakan air mustakmal di sini yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dengan yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Nah, dalam konteks ini hadas besar maupun hadas kecil tidak dibedakan atau hukumnya sama. Nah, sementara terkait dengan kotoran, kotoran di sini yang dimaksud nanti adalah kotoran selain najis, ya. Jadi tidak setiap kotoran itu najis, ya. Kalau setiap najis itu pasti kotoran. Ya. Jadi kan hal yang kotor itu kan tidak selalu dia itu dihukumi sebagai najis, ya. Jadi makanya kayak kemarin misalnya ada pertanyaan minggu lalu, ya. Jadi berjalan saat hujan, terus kemudian terpercik airnya, terkena tanah dan seterusnya. Nah, itu kotoran, tapi dia tidak terkategori sebagai najis. Ya, makanya kita katakan, wah, celana saya kotor, ya, kaki saya kotor, ya. Nah, tetapi tidak otomatis itu adalah najis. Nah, sehingga konteksnya ini berbeda antara kotoran dengan najis. Nah, dan yang keempat itu nanti adalah air yang sudah digunakan, tapi untuk selain dari yang tiga hal yang ada di atasnya itu. Ya, jadi bisa jadi nanti misalnya contohnya adalah air yang digunakan untuk minum misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini cakupan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, lanjut. Yang pertama akan kita bahas itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau iman sekalian lihat, ya, di dalam presentasi ini, di tengah-tengah ulama setidaknya ada 3 kelompok atau para ulama terbagi menjadi 3 pendapat ya terkait dengan air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dia tetap suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk berwudu dan mandi, yaitu menghilangkan hadas besar maupun kecil, itu dihukumi sebagai najis. Dan yang ketiga adalah kelompok yang berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil itu tetap suci, sekaligus memiliki kemampuan untuk mensucikan. Ya. Nah, tetapi ya, dari 3 kelompok ini maka kita bisa lihat bahwa secara mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dihukumi sebagai suci. Ya. Jadi secara mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa air yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu adalah suci. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah air tersebut memiliki kemampuan untuk mensucikan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga itu mereka memiliki pandangan sama dalam konteks bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dihukumi suci. Hanya saja berbeda pendapat dari sisi apakah bisa mensucikan ataukah tidak. Nah, nanti akan kita lihat beberapa argumentasi atau beberapa dalil hujah yang digunakan oleh beberapa ulama terkait dengan persoalan ini. Nah, yang berpendapat bahwa air mustakmal itu suci tetapi tidak mensucikan
Itu di antara misalnya Imam Al-Lais, Imam Al-Auza'i, Imam Malik, ya, dalam satu riwayat, ya, dalam riwayat yang lain Imam Malik ini termasuk kelompok ketiga, yaitu berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu suci dan tetap bisa digunakan untuk mensucikan. Begitu juga dengan Abu Hanifah dalam pendapat beliau yang paling masyhur, beliau berpendapat seperti ini, ya. Walaupun ada juga dalam satu riwayat bahwa Imam Abu Hanifah itu berpendapat air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu najis, sehingga tidak bisa tidak dihukumi suci. Ya. Begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu hukumnya atau statusnya adalah suci, ya, tetapi tidak mensucikan. Ya. Imam Al-Auza'i ini beliau pemuka ulama Syam, ya. Sementara kalau Imam Malik itu beliau pemuka ulama Madinah, ya. Nah, kelompok yang kedua yang berpendapat bahwa air mustakmal itu yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dihukumi sebagai najis, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf, ya, dan Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat beliau, ya. Nah, ini yang berpendapat bahwa air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas itu dihukumi sebagai najis. Nah, sementara kelompok yang ketiga yang berpendapat bahwa air mustakmal yang seperti ini itu tetap dihukumi sebagai suci. Di antaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah pemuka ulama Basrah, kemudian Atha, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau pemuka ulama Kufah, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, beliau termasuk ahli hadis, ya. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini beliau adalah ulama yang awal-awal diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pembukuan hadis. Kemudian ada Imam Makhul, kemudian Imam Malik, ada kemudian ulama Zahiriyah, juga Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Ahmad. Itu dalam satu riwayat, ya, dari masing-masing mereka itu juga ada yang menyebutkan bahwa mereka berpendapat air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil itu dihukumi tetap suci, ya. Nah, jadi memang ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama, bahkan di dalam satu mazhab pun itu bisa jadi juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, sekali lagi ini juga saya sampaikan, saya tegaskan, saya sampaikan kembali bahwa dalam konteks pembahasan kita, ya, terhadap persoalan fikih memang menjadi hal yang sangat wajar, yang sangat biasa itu terjadi adanya perbedaan pendapat, ya. Nah, sehingga memang kita senantiasa terbuka, ya, dan tidak a priori, tidak tertutup dalam persoalan ini. Ya, justru ini menjadikan kita untuk harusnya mendorong kita untuk senantiasa mengkaji, ya, pendapat-pendapat dari para ulama itu yang kemudian kita lihat mana ya yang rajih atau mana yang kuat. Bukan berarti kemudian ketika kita misalnya menganggap atau berpendapat bahwa pendapat ulama salaf misalnya lemah misalnya, atau kemudian kita meninggalkan pendapat ulama yang satu kemudian mengambil ulama yang lain, maka bukan berarti kita ketika kita meninggalkan pendapat atau tidak mengambil pendapat seorang ulama atau seorang imam, bukan berarti kemudian kita merendahkan imam yang bersangkutan,
ya. Jadi konteksnya tidak seperti itu, ya. Jadi persoalan yang biasa bahwa mengunggulkan satu pendapat ulama dibandingkan pendapat ulama yang lain, ya. Tentunya melakukan aktivitas tarjih atau memilih pendapat mana yang terkuat, itu juga membutuhkan ilmu. Bagi kita yang tidak memiliki, ya termasuk saya, maka ya yang kita lakukan adalah kita taklid atau mengikuti tarjih dari ulama yang memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk melakukan tarjih, untuk melakukan untuk meneliti pendapat-pendapat mana yang lebih kuat. Ya. Nah, begitu juga ya. Jadi sebagaimana terlihat bahwa dalam satu mazhab pun ya atau dalam pendapat yang berbeda itu bisa jadi menyebutkan ya bahwasanya atau maksud saya adalah bahwa satu imam itu bisa jadi diriwayatkan dalam satu riwayat beliau berpendapat A, sementara di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa beliau berpendapat B. Ya, jadi menurut murid beliau yang satu itu beliau berpendapat A, menurut murid beliau yang lain maka beliau berpendapat B. Nah, jadi memang ada kemungkinan seperti itu yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat terkait dengan persoalan fikih. Nah, kita akan coba lihat ya beberapa argumentasi terkait dengan persoalan ini. Silakan dilanjut. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakam bin Amr, ya, bahwasanya yang beliau menyampaikan, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayatawaddu'a ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ati. Ya, jadi di dalam hadis ini disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naha ayatawaddu'a ar-rajul, beliau melarang ya seorang laki-laki untuk wudhu bi fadli tahuril mar'ati, dengan kelebihan atau sisa dari bersucinya wanita. Ya. Nah, hadis ini hasan menurut Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Artinya memang hadis ini layak digunakan untuk berhujah, untuk menjadi dalil. Ya, bahwa di dalam hadis ini adalah ada larangan. Ya, walaupun nanti kita akan bahas bahwa larangan yang ada di dalam hadis misalnya itu tidak senantiasa berkonsekuensi otomatis haram. Ya. Jadi larangan itu bisa berkonsekuensi tahrim, ya, pengharaman, atau yang kedua bisa berkonsekuensi tanzih, larangan untuk menjauhi. Ya. Nah, jadi kalau tahrim itu mengharamkan, berarti menghindari, ya, secara total. Atau bisa jadi yang kedua itu adalah tanzih. Jadi berupa dorongan untuk menjauhi. Ya. Tapi tidak sampai level pengharaman. Makanya ada yang disebut sebagai makruh, ya. Sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dibenci. Nah, sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dibenci ini termasuk perkara yang litanzih, ya. Adalah termasuk perkara yang untuk dijauhi, ya. Nah, jadi tapi yang jelas memang di dalam hadis ini Rasulullah melarang laki-laki itu berwudu atau bersuci, ya, itu dengan sisa dari wanita, ya, atau al-mar'ah. Lanjut. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, hadis berikutnya,
eh, dari seorang laki yang menemani Nabi, dia berkata, ya, jadi naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antaktasilal mar'atu. Ya, ini maaf ini presentasinya tertumpuk, ya. Ini kalau yang saya buat ini yang Shallallahu Alaihi Wasallamnya ini otomatis ini ya tersingkat menjadi simbol gitu ya. Jadi nggak ketutup terjemahannya. Nah, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW itu melarang antaktasilal mar'atu bifadli rajuli. Beliau melarang perempuan atau wanita itu untuk mandi bifadli rajuli dengan kelebihan air laki-laki. Au yaktasila rajulu bifadlil mar'ati. Ya. Begitu juga beliau melarang laki-laki itu untuk menggunakan untuk mandi dari sisa atau kelebihan air yang digunakan oleh wanita. Ya. Kemudian beliau bersabda wal yaghtarifa jami'an, dan hendaklah keduanya itu menciduk airnya bersama-sama. Ya. Nah, jadi di sini ada larangan juga menggunakan sisa air. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar. Artinya sekali lagi dua hadis ini adalah sahih atau minimal hasan. Nah, sehingga memang bisa digunakan untuk berhujjah. Nah, cuma persoalannya apakah memang hadis ini itu menunjukkan bahwa Rasul melarang untuk menggunakan kelebihan atau sisa, berarti sisa air yang sudah digunakan untuk berwudu atau sisa air yang sudah digunakan untuk mandi, ya. Jadi Rasul melarang menggunakan itu. Apakah itu berkonsekuensi atau bisa diambil kesimpulan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa air sisa itu tidak mensucikan. Nah, ini kan persoalannya itu. Ya. Nah, menurut yang berpendapat yang pertama, ya, maka ini menjadi dalil, menjadi argumentasi mereka bahwa adanya larangan ini menunjukkan bahwa air yang sudah digunakan untuk wudhu atau sudah digunakan untuk mandi itu tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu ataupun mandi oleh orang lain, ya, karena ada larangan tadi. Nah, ya, nah jadi itu. Nah, bagi yang berpendapat bahwa airnya suci tapi tidak mensucikan, itu menganggap bahwa setelah digunakan itu maka air ini telah mengalami perubahan, ya. Jadi walaupun dia itu posisinya tetap suci, ya. Jadi meskipun sudah digunakan untuk wudhu, sudah digunakan untuk mandi, maka airnya itu tetap statusnya suci, ya. Cuma dia tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi, tidak bisa digunakan untuk mandi lagi, ya, karena airnya itu sudah mengalami perubahan. Sementara kalau bagi kelompok yang kedua berpendapat bahwa air yang sudah digunakan untuk wudhu, air yang sudah digunakan untuk mandi, maka dia dihukumi sebagai air yang najis. Ya, baik, lanjut. Nah, tetapi ya kalau kita lihat lagi terkait dengan maka kita akan melihat bahwa larangan yang ada di dalam dua hadis tadi itu ternyata bukan merupakan larangan yang bersifat umum yang ditujukan kepada siapapun. Ya. Jadi kalau kita lihat itu ternyata di dalam dua hadis tadi itu yang dituju itu sangat spesifik. Ya. Jadi yang dituju itu sangat spesifik, yaitu yang dilarang itu adalah laki-laki itu dilarang untuk wudhu kelebihan air atau sisa air
yang digunakan oleh perempuan. Sementara di dalam hadis yang kedua, itu adalah seorang laki-laki itu dilarang untuk mandi ya air sisa dari mandi wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita itu dilarang untuk mandi dengan air sisa mandi dari laki-laki. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa matan atau isi hadisnya ini sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Bukan kemudian jadi persoalannya bagaimana kalau laki-laki itu menggunakan atau berwudu dengan sisa wudu laki-laki, atau sebaliknya perempuan itu berwudu atau mandi dengan menggunakan sisa air wanita yang lain, gitu. Karena itu tidak tercover di dalam hadis tadi, karena yang dilarang itu adalah laki-laki itu dilarang menggunakan air sisa dari perempuan, ya, dan perempuan dilarang menggunakan air sisa dari laki-laki. Nah, maka hadis ini sebenarnya konteksnya adalah bersifat khusus, yaitu ditujukan untuk aktivitas domestik dalam artian di dalam rumah, yang itu terkait dengan pasangan suami istri, ya. Yang menunjukkan bahwa hadis ini sebenarnya khusus ditujukan terkait dengan pasangan suami istri, itu lebih jelas pada hadis yang kedua, ya, yang di situ disebutkan bahwa Rasul bersabda, maka hendaklah ya mereka berdua itu menciduk air itu bersama-sama, ya. Nah, jadi justru kemudian hendaklah menciduk air bersama-sama. Nah, jadi ini menunjukkan perintah dari Rasul atau apa yang disebutkan oleh beliau bahwa hendaklah menciduk air itu bersama-sama, itu nggak mungkin akan direalisasikan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, ya. Jadi itu nggak mungkin direalisasikan, ya, kalau bukan suami istri. Karena kalau bukan suami istri, maka di sana terjadi keharaman, terjadi aktivitas yang diharamkan, ya. Sehingga hadis ini itu sebenarnya ditujukan terkait dengan aktivitas domestik di dalam rumah, ya, antara suami istri, ya. Nah, sehingga dua dalil ini sebenarnya tidak tepat, ya, digunakan sebagai dalil larangan menggunakan air mustakmal tadi, ya, yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu untuk berwudu ataupun mandi, ya. Nah, terlebih lagi bahwa larangan tadi atau di dalam dua hadis tadi itu kan hanya menyebutkan larangan Rasul untuk menggunakan sisa, ya, air laki-laki itu sisa air perempuan, perempuan itu sisa air laki-laki. Tetapi hadis tadi itu tidak menunjukkan, ya, Rasulullah tidak menjelaskan kenapa itu dilarang, ya. Jadi tidak menunjukkan atau tidak menjelaskan kenapa itu dilarang. Apakah larangan itu termasuk tadi, apakah larangannya itu berkonsekuensi li tahrim yang mengharamkan, atau misalnya hanya li tanzih, ya, hanya untuk menjauhi, ya. Nah, apakah larangannya itu karena airnya itu berarti sudah kehilangan sifat mensucikan, atau larangan beliau itu karena faktor lain, ya. Nah, itu tidak tercover di dalam hadis tadi, ya. Nah, sehingga hadis tadi itu menyisakan beberapa kemungkinan, ya. Nah, sehingga tidak bisa menjadi dalil yang secara pasti menunjukkan bahwa air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu tidak boleh digunakan untuk wudu atau mandi karena kehilangan sifatnya atau kemampuannya untuk mensucikan. Nah, selain itu, ya, jadi kan tadi, ya, kenapa larangan itu bisa jadi kan karena memang airnya itu sudah tidak bisa mensucikan, atau bisa jadi larangannya itu karena yang lain, gitu. Nah,
Akan tetapi ternyata nanti ada hadis berikutnya yang menunjukkan bahwa ya bahwa secara jelas ya bahwa ternyata air yang sudah digunakan untuk mandi ya itu ternyata memiliki kemampuan untuk mensucikan. Ya, lanjut. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya dari Maimunah radhiyallahu anha, jadi Maimunah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a bi fadli husliha minal janabati. Ya, bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu wudhu dengan sisa mandi nya di sini maksudnya adalah Maimunah. Ya, minal janabati yaitu sisa mandi junub. Nah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan selainnya sebagaimana dituturkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan dengan jelas ternyata berupa fi'il ya. Jadi berupa perbuatan yang dilakukan oleh Rasul bahwasanya beliau itu ternyata pernah wudhu dengan air sisa kelebihan ya mandi junubnya istri beliau yaitu Maimunah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa air tadi ya itu bisa digunakan untuk wudhu ya, bisa digunakan untuk bersuci, dan air yang sudah digunakan untuk mandi tadi itu ternyata memiliki kemampuan atau tidak hilang kemampuannya untuk mensucikan. Ya. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa bisa jadi yang dilakukan oleh Rasul atau yang disebutkan di dalam hadis ini adalah khususon bagi Rasul. Ya, jadi karena ada kaidah ya terkait dengan hadis bahwa kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berbeda dari apa yang dikatakan oleh beliau, maka yang beliau lakukan yang berbeda dengan apa yang beliau katakan itu merupakan khususon bagi Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan A, tetapi kemudian beliau melakukan B, maka yang B yang beliau lakukan itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Ya. Nah, jadi bisa jadi ada yang berpendapat seperti itu. Oh, ini hanya kekhususan bagi Rasulullah. Nah, tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ini bukan kekhususan bagi Rasulullah. Ya, lanjut. Silakan dilanjut. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini ya yang menunjukkan jadi ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata ya irtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Ya, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi di Jafnah, ya bejana besar. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawaddo'a minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau datang untuk berwudu darinya, dari Jafnah tadi atau dari bejana besar tadi. Au yaktasila, ya, atau ada yang menyebutkan wudu atau mandi. Fakulat lahu, kemudian istri Rasulullah berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Wahai Rasul, sesungguhnya aku itu sedang junub. Ya, maksudnya berarti bejana besar tadi itu adalah sisa atau sudah digunakan untuk mandi junub istri beliau. Faqala Rasulullah SAW, innal ma'a ya la yujnibu ya. Jadi sesungguhnya air
itu tidak bisa menjadi junub. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan ya sebagai penjelas bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah di hadis yang pertama tadi, bahwa Rasul itu berwudu ya dengan sisa mandi istri beliau. Kalau dalam hadis yang pertama itu adalah Maimunah, itu kan hanya menjelaskan beliau melakukan itu ya. Jadi kalau kemudian ada yang berpendapat itu karena kekhususan bagi beliau, maka di dalam hadis ini beliau menunjukkan bahwa kenapa beliau itu wudhu dengan sisa mandi ataupun sisa wudhu dari istri-istri beliau. Nah, di dalam hadis ini beliau mengatakan innal ma'a la yudhibu. Sesungguhnya air ini itu tidak menjadi junub. Artinya air ini tetap memiliki kemampuan untuk mensucikan. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwa beliau wudhu atau mandi dengan air sisa itu bukan karena kekhususan bagi beliau, tetapi beliau mandi dan wudhu dengan air ini itu adalah karena memang airnya ini tidak junub, airnya ini tidak menjadi najis, gitu. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa inilah ilatnya beliau itu mandi ataupun wudhu menggunakan air sisa dari mandi ataupun wudhu dari istri-istri beliau. Nah, sehingga ini menunjukkan atau menjadi dalil yang jelas terkait dengan bahwa air yang sisa digunakan untuk mandi ataupun wudhu itu tetap dihukumi sebagai air yang suci dan memiliki kemampuan untuk mensucikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmizi ya. Jadi ini adalah riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini hadisnya hasan sahih. Artinya hadis ini memang layak untuk dijadikan sebagai hujah di dalam beramal. Ya. Lanjut. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadis itu dengan demikian tidak ada dalil yang mendasari bahwa air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil itu tidak mensucikan lagi. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan tidak mensucikan lagi. Yang ada itu hanyalah hadis di mana Rasul melarang, ya, melarang laki-laki itu mandi atau wudhu dengan sisa perempuan ataupun perempuan mandi ataupun wudhu itu dari sisa laki-laki, ya. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa air sisa tadi itu adalah najis. Begitu juga bahwa air sisa tadi itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Justru af'al atau perbuatan Rasul menunjukkan beliau itu menggunakan air sisa mandi ataupun wudhu dari istri-istri beliau yang junub itu beliau gunakan untuk wudhu dan mandi. Nah, air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, maka dalam hal ini dihukumi statusnya tetap suci dan mensucikan. Ya, nah jadi ini terkait dengan air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Lanjut. Yang kedua adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ya. Nah, terkait dengan hal ini, maka ini perkaranya sebenarnya jelas. Ya, jadi kalau air itu sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ya, itu perkara yang jelas. Yaitu bahwa ketika air tadi itu tercampur dengan najis, ya, yang dalam konteks ini itu sebagaimana pembahasan kita minggu lalu, ukurannya itu adalah kurang dari 2 kula, maka air itu dihukumi sebagai air najis. Ya. Nah, dengan demikian maka air yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya, itu kalau air yang mengucur dari tempat yang dilekati najis, ya, ketika najisnya itu masih ada, maka air itu dihukumi sebagai air najis.
Karena kalau air yang digunakan untuk mengucurkan ya tempat yang dilekati najis, kan nggak mungkin itu lebih dari 2 kula. Maka secara fakta, ukuran dari airnya itu pasti kurang dari 2 kula. Nah, sehingga air yang mengucur dari tempat yang dilekati najis tadi, dia faktanya itu adalah dia berarti bercampur dengan najis. Dan faktanya juga dia itu kurang dari 2 kula. Maka dengan demikian dia dihukumi sebagai air najis. Nah, sementara air yang mengucur dari tempat yang dilekati najis, setelah wujud najisnya sudah tidak ada. Ya. Nah, kalau sudah najisnya sudah nggak ada, maka air yang mengucur tadi itu posisinya atau statusnya tetap suci dan mensucikan. Ya, karena ia kembali kepada hukum asal dari air yaitu tahurun. Nah, suci mensucikan. Nah, jika najis tersebut, ini jika najisnya menempel ya di pakaian atau di badan misalnya atau di satu barang tertentu misalnya dan kita membersihkannya atau menghilangkannya itu dengan air. Nah, jika najis itu berada di tanah, maka air yang ditumpahkan ke atasnya ya untuk menghilangkan bekas najis itu dimaafkan dan menyebabkan tempat tersebut menjadi suci. Ya. Jadi itu kalau najisnya di tanah. Ya. Jadi walaupun kemudian akhirnya kan dia bercampur dengan najis. Tapi kalau najisnya itu di tanah, maka dia dihukumi tadi, ya. Dia dimaafkan dan dianggap telah mensucikan tempat atau tanah di mana najis itu berada. Nah, ini berdasarkan hadis berikutnya, silakan. Ini dalilnya diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi ini saya sampaikan terjemahannya saja karena teksnya agak panjang. Ya, bahwasanya ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab dusun yang kemudian berdiri dan kencing di dalam masjid. Maka para sahabat Rasulullah berkata, cukup, cukup. Ya. Jadi ada orang Arab dusun ya yang datang ke masjid berdiri kencing di masjid. Ya, para sahabat yang melihat itu langsung cukup, maksudnya berniat untuk menghentikan. Nah, tetapi Rasulullah bersabda, jangan kalian hentikan kencingnya. Jadi biarkan saja. Ya. Nah, jadi sama Rasul dibiarkan kencing. Karena nanti kalau dihentikan, nanti malah bisa kemana-mana. Gitu. Nah, jadi Rasul mengatakan jangan menghentikan, biarkan dia. Nah, lalu mereka membiarkan hingga selesai kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya seraya berkata, beliau bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak layak menjadi tempat untuk membuang air kecil dan membuang kotoran. Masjid itu semata-mata tempat untuk mengingat Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, Anas kemudian berkata, karena ini riwayat dari Anas bin Malik ya, beliau kemudian berkata, lalu beliau SAW, maksudnya Rasulullah, memerintahkan seorang laki-laki dari para sahabat itu untuk mengambil air, lalu dia membawa seember air dan mengguyurnya. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa tadi kan kencing ya di dalam masjid, ya maka cukup disiram saja, ya cukup disiram saja, maka itu sudah dianggap itu mensucikan, ya. Jadi nggak harus misalnya dikeruk gitu ya tempat bekas kencingnya itu kemudian dikeruk kemudian harus digali harus dipindah enggak ya, jadi kalau itu najisnya di tanah cukup disiram saja maka itu sudah mensucikan. Lanjut. Nah, itu terkait dua perkara ya, jadi menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ya. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan kotoran. Bagaimana air mustakmal jenis ini? Status air mustakmal jenis ini itu adalah kalau dia berubah ya karena banyaknya kotoran, ya, maka ia tidak bisa dikategorikan lagi sebagai air. Sehingga dia kehilangan status suci mensucikan. Ya. Jadi ini pembahasannya sebagaimana pembahasan minggu lalu. Ya, jadi air
itu akan kehilangan status tohur, suci mensucikan, jika dia tercampur dengan benda yang benda yang lain itu menghilangkan, ya, menghilangkan statusnya atau posisinya itu sebagai air. Ya. Jadi kalau enggak ya enggak, ya. Jadi kalau kemudian bisa dibedakan atau kemudian bisa dipisahkan, ya, kemarin misalnya kalau air dengan air dicampur apa? Ya, air dicampur buncis misalnya. Ya, kalau dimasak itu kemudian sudah campur, kemudian ini ya itu sudah tidak disifati sebagai air atau tidak disebut sebagai air dan tidak lagi memiliki sifat tahurun. Ya, tapi kalau kemudian air itu bercampur misalnya dengan misalnya ya batu misalnya, ya, atau kemudian dengan pasir misalnya, yang pasir itu masih bisa dipisahkan dari air tadi, ya, maka air tadi itu tetap misalnya kalau air bercampur dengan pasir, pasirnya kan lama-lama mengendap sehingga airnya itu bagian atasnya misalnya masih seperti air, maka itu tetap memiliki status suci mensucikan. Nah, jika air tersebut mengalami sedikit perubahan atau bahkan tidak berubah sama sekali, maka air tersebut itu tetap suci mensucikan. Ya, jadi ini terkait dengan digunakan untuk menghilangkan kotoran. Sekali lagi catatan di sini adalah kotoran di sini ini adalah bukan najis. Ya, jadi kotoran yang bukan najis. Ya. Nah, sementara yang najis itu apa saja itu nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikut. Jadi ini segala sesuatu yang dianggap kotoran tetapi dia nggak termasuk najis, ya, maka dihukuminya adalah seperti ini. Baik, lanjut. Nah, berikutnya itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan selain ya najis dan kotoran. Nah, ini sebenarnya hukumnya sama, ya. Jadi hukumnya sama sebagaimana air yang sudah digunakan untuk menghilangkan kotoran tadi. Yaitu intinya adalah jika selain najis atau kotoran tadi itu merubah ya sifat airnya, maka air itu tidak lagi dikategorikan sebagai air. Ya, sehingga ia kehilangan statusnya suci mensucikan. Ya. Tapi jika perubahan itu hanya sedikit atau bahkan tidak berubah sama sekali, maka air tersebut itu tetap dihukumi sebagai suci mensucikan. Ya. Jadi apa? Membersihkan sesuatu yang itu bukan najis atau bukan kotoran, ya. Nah, jadi itu jadi digunakan untuk yang lain. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, termasuk di sini itu adalah air sisa minum binatang. Ya. Jadi air sisa minum binatang itu jika ya sisa minum binatang itu secara umum suci, kecuali jika ya sisa minum air itu adalah sisa minum dari anjing dan babi. Ya. Kenapa? Karena anjing dan babi itu najis. Ya. Jadi dengan kata lain, air sisa minum binatang itu tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Ya. Kecuali binatang yang najis. Nah, binatang yang najis itu adalah anjing dan babi. Ya. Nah, jadi kalau binatang yang lain misalnya sisa minum burung atau sisa minum apa? Kucing misalnya, ya. Nah, jadi sisa minum kucing itu tetap dihukumi sebagai air yang suci, ya, karena kucing itu termasuk hewan yang suci. Ya, jadi Rasulullah bersabda ketika ditanya terkait dengan kucing, itu beliau menyatakan innaha laisat binajasin. Jadi terkait dengan kucing, beliau menyampaikan innaha laisat binajasin. Sesungguhnya ia atau kucing itu laisat binajasin, dia bukanlah
najis. Ya, innaha minat tawafin. Karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang tawafin, yang tawaf ya, yang berputar-putar, yang berkeliaran ya di sekitar manusia. Ya. Nah, jadi kucing itu termasuk binatang yang suci. Nah, sehingga sisa minum kucing misalnya itu tetap dihukumi suci. Nah, tapi kalau sisa minum binatang yang najis diposisikan sebagai najis, yaitu anjing dan babi, nanti kita akan bahas dalilnya pada pertemuan berikutnya. Maka air sisa minumnya itu juga dihukumi sebagai najis. Kecuali sebagaimana pembahasan sebelumnya, kecuali jika airnya itu adalah lebih dari 2 kula. Kalau airnya lebih dari 2 kula, maka jika tidak berubah, ya, maka dia tidak dihukumi najis. Jadi tetap dia suci. Tapi kalau kurang dari 2 kula, ya, walaupun tidak berubah, maka tetapi sudah dicicipi oleh babi atau anjing, ya, airnya kurang dari 2 kula, maka dia diposisikan statusnya sebagai air najis. Ya. Lanjut. Sudah ya. Nah, ini dalilnya. Ya. Ini kita sudah bahas ya pertemuan sebelumnya. Ya, jadi intinya adalah jika air itu 2 kula, ya, idza kana al-ma'u kulatain lam yahmilil khabsa. Jadi air itu kalau 2 kula atau lebih, maka dia tidak mengandung kotoran najis. Ya, nah sehingga ini ketika Rasulullah SAW dia ditanya terkait dengan air yang didatangi oleh binatang buas dan hewan tunggangan. Artinya air itu menjadi tempat minum hewan atau binatang. Maka beliau menjawab bahwa kalau itu 2 kula atau lebih, maka posisinya atau statusnya itu tetap suci dan mensucikan. Ya, lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pembahasan kita ya pada malam hari ini terkait dengan air mustakmal. Ya, jadi ada 4 jenis tadi mustakmal. Yang pertama yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang kedua sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Yang ketiga digunakan untuk menghilangkan kotoran. Dan yang keempat untuk selainnya. Ya, nah, dan hukum-hukumnya adalah sebagaimana yang sudah disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan.